Halo sahabat kompas.com, kembali lagi di program Hype Talk bersama gue Mario di sini dan kita kedatangan tamu spesial dari film terbaru Visionary Capital, judulnya On Demand. Nah, kita kedatangan adik kakak yang sebenarnya di film di aslinya itu bukan adik kakak, tapi di On Demand mereka adalah adik kakak yaitu Hudi dan Huda. Huda dan Hadi. Huda dan Hadi. Huda dan Hadi. Betul. Mereka bukan kakak adik beneran ya, tapi di On Demand ini itu kakak adik perannya. Dan Huda diperankan oleh Ajil Dito ada di sini. Kebalik. Kebalik. Oke. Tegang banget ya bang, santai aja bang, santai aja. Baru pertama kali. Telat tadi. Iya. Oh, telat. Kayaknya baru pertama kali interview. Ajil Dito memerankan Hadi sebagai adik. Sapa dulu dong sahabat kompas.com. Hai sahabat kompas.com, gue Ajil Dito berperan sebagai Hadi. Dan kita juga ada Sahabi Sakri sebagai Huda, Yes. kakaknya Hadi ya Iya. di sini. Alhamdulillah. Halo, apa sahabat kompas? Sahabat kompas.com. kompas.com. Sahabat kompas.com. Iya. Kita nggak sabar nih mau nonton On Demand ceritanya. Gue baca sinopsisnya dan gue sempat ikut perilisan trailer waktu itu. Oh, sempat ikut ya? Sempat ikut trailer. Cuman yang pre screening kemarin nggak sempat ikut. Jadi belum nonton nih gue juga. oke. On Demand tayang tanggal 22 Juni. Iya, 22 Juni. Udah tayang. Sajak 22 Juni. Udah tayang. Sudah tayang, betul. Udah tayang. Jangan lupa nih sahabat kompas.com. Ajil Dito dan Sahabi Bahakaba. Oh, Elo se. Elo se. Apa ada emang ngecek Minang gini? Iya. Ntar dulu, Di mana tinggal di Padang? Di mana tinggal dah? gue diajak beneran dong lu ngomong Padang, aduh nggak ngerti nih. Di mana tinggal dah? Gimana? Biasanya kalau kita ke tempat rumah makan Padang, kita ngomong kan makan Ciko dah, langsung tuh orang Iya, langsung. orang yang jual langsung. Di mana tinggal di Padang? Iya, Gitu. di mana Padang? Katanya. Iya. Di mana Padang? Di mana Padang? Di mana Padang? Oke. Langsung kayak kita tinggal Kita di sini. di sini. Langsung nyambung ya, Langsung akrab ya. Tapi nggak dapet diskon. Padahal harapannya diskon ya. Kita kayak pengincar diskon lebih tepatnya ya. Gratis rendang kayaknya dah, tapi nggak dikasih. Gratis apa kek? Cincang gitu. Iya, Boleh. Lumayan ya. Cincang? Deh. Oke, Ajil dan Sahabi, gue manggil Ajil dan Sahabi aja Iya, ya. boleh. Nah, di film ini kan berperan sebagai kakak adik ya, Iya. kakak beradik. Waktu itu, tapi sebelum gue ngomongin filmnya nih, sahabat kompas.com pengen tahu nih perjalanan karir lu dari awal berdua nih. Oke. Dari Ajil dulu pertama nih. Bentar, boleh. Bantu, get. Gue sempat ngeriset di internet gitu kan. Jadi sebelum masuk ke dunia seni peran itu lu sempat ini ya, masih ingat gak sih film pertama lu yang lu bintangi? Kalau nggak salah lu waktu itu pernah ini ya, boy band kalau nggak salah, ikut boy band. Apa sih namanya? Super Seven, betul. Awalnya gimana tuh sampai lu bisa? Iya, jadi gue pertama kali gue ngawalin karir tuh jadi seorang model. Gue dulu sering ikut lomba fashion show, catwalk gitu di Medan, umur 6 tahun. Sekitar 2 tahun, 2-3 tahun gue di Medan, gue pindah ke Jakarta. Oke. Iya, gue pindah ke Jakarta, lalu coba peruntungan, ikut iklan. Awalnya ikut lomba model dulu, waktu itu ada model Han Plaza Semanggi. Oke. Zaman dulu mungkin ada sahabat Kompas yang tahu juga. Terus sama agensi ketemu, agensi bilang, "Bang, ini anaknya lucu, coba ikut casting iklan," katanya gitu. Dulu gue lucu, Bang. Seriusan. Dulu gue lucu. Lucunya lucu ya Sinati. Lucunya Lucu, cute dari gitu. look-nya. Dulu gue Oh, cute, dulu cute oke, Bang. oke. Dulu imut gue. Oke. Habis itu ikut casting iklan pertama, alhamdulillah langsung dapat iklan. Oke. Mulai tuh di iklan full sekitar setahun lebih. Sama teman-teman iklan, mamanya pada ngomong, anak-anak bikinin boyband yuk, kan belum ada nih boyband cilik. Oke. Dulu mau ngikutin kiblatnya tuh Smash. 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 Oke. Barometernya tuh di Smash. Ya akhirnya kayak ya udah kita bikin, akhirnya terbentuklah si Super Seven itu. Dan di selama
Super Seven juga ada syuting, udah mulai acting, udah ada filmnya, ada sinetronnya juga gitu. Iya benar, Super Seven pernah bikin film gitu Pernah kan bikin yang dibintangi Super Seven. sama membernya Iya, gitu. kita kan. semua iya Oke. main di film itu semua. Di film itu. Oke. Nah, dari situ lu memutuskan keluar atau gimana tuh Enggak, nasibnya? jadi emang Super Seven udah habis kontrak dan memutuskan Oh, untuk oke. udah nggak lanjut lagi. Kasarnya bubar. Dalam arti kata Tapi Super bubar. Seven nih bersembilan kan? 7 dong. Tujuh ya? 7 Seven, dong. seven. Oh, Seven. Kirain Tujuh. palanya 7. Enggak. Tapi badannya 1. Waduh. Enggak ya? 7. Oh, oke. 17. Enggak. Jadi udah abis itu sampai mana tadi? Lu Bubar. habis kontrak. Iya, selesai, Kasarnya bubar, udah Iya. kelar. Akhirnya gue memutuskan untuk full di dunia acting sampai sekarang. Tapi gue, by the way, gue baru aja keluar single. Gue akhirnya coba dunia Oh, lu nyanyi lagi. juga. Gue nyanyi lagi. Buset, udah nyanyi, acting, buset banyak juga Ya, lu ya. gue cobain semua lah mana rezekinya di situ. Iya, betul sih. Jangan nanti ini juga ikutan nambal ban juga depan. Boleh, nembok gue juga kadang-kadang Banyak nembok, ya? nyemen, kadang-kadang juga. Kalau bisa. nyobain semua presiden kan nanti juga nyoba. Iya, gue nanti mau gue coba juga. Presiden, mafia. Mafia nggak usah. Oh, mafia enggak. Nggak usah bilang-bilang. Oke. Jangan dikasih tahu di sini Jangan aku dong. bongkar. Nggak dong. Hati-hati. Selanjutnya lu yang gua tahu lu pernah main di Simadun ya? Iya, gue pernah sinetron Madun. Itu. Lu ngerasain gak sih ada perbedaan antara film sama sinetron dan menurut lu prefer kemana nih? Oke, sebenarnya ditanya prefer mana, gue nggak bisa jawab ya karena masing-masing punya ritme dan metode kerjanya sendiri gitu. Iya. Dan disuruh pilih mana, gue juga masih bingung sih karena kita dari sinetron tuh apa ya? Kita syuting sehari 1 episode, terus habis itu cair uangnya, cepet gitu kan. Cepet ya. Habis itu dan sinetron itu kita kalau gue ngerasa di sinetron itu ngelatih gimana caranya bekerja dengan cepat. Oke. Stripping ya, Stripping kan, terus, kita iya, stripping bahkan ada juga yang dimana kita live. Iya. Kita syuting tayangan udah tayang nih buat segmen 3 nih. Sekarang lagi segmen 1 dan kita lagi syuting untuk segmen 3. Itu pernah jadi ngeburu-buruin gitu. Iya. Pernah juga 3 hari nggak kelar-kelar syutingnya. Benar-benar 3 hari full gue main bola tuh di Madun. Pagi, siang, sore, 3 hari main bola. Iya. Pertandingannya 90 menit. Ini 3 hari main bola ya. Buset. Bayangin nggak? Itu azan maghrib juga bubar ya. Biasanya kan bubar ya azan maghrib. Azan maghrib biasanya bubar kan, bola diambil sama yang punya kan. Iya benar. Emaknya udah teriak-teriak kan. teriak gitu. Tapi ini Pulang lo. Gobleng bola. nggak pulang-pulang. Nggak ada orang main nungguin. Main nungguin, ngeliatin anaknya lagi syuting. Malah nggak boleh pulang kan? Nggak boleh pulang. Udah syuting sama ntar duitnya nggak cair. Iya gitu. Iya ngerasain tuh struggle-nya syuting dan gue Berasa ya? Tuh gue masih umur 14 tahun gitu kan. Jarang olahraga. Habis itu gue sempet tuh 3 hari berturut-turut syuting, gue tidurnya tuh di lapangan kick off nih, tempat kick off bola. Iya. Gue tidur bener-bener di tengah itu. Di situ. Matahari udah nyureng itu udah nggak peduli. Buset. Udah ngantuk banget, udah capek banget syutingnya. Dan itu ada juga syuting bulan puasa tetep gas terus. Gas terus ya? Gas terus. Buset, berasa banget ya. Berasa banget. Tapi- Jihad gue. Beneran. Jihad berasa jatuhnya ya? Jihad gue. Tapi maksud gua perjuangan yang sama itu sempat lu rasain di film gak sih? Seperti si Madun gitu. Apa itu yang paling berat menurut lu? Menurut Madun salah satu yang berat mungkin ya. Oh, yang paling Karena syuting nggak melulu soal fisik kita yang dites kan. Iya, Kalau berat atau enggaknya. Mental juga kita kadang suka Iya, dites betul, banget. betul. Ketemu berbagai macam attitude dari lawan main. Entah kita ketemu kru seperti apa, entah ketemu sutradara yang seperti apa gitu kan beda-beda gitu. Dan menurut gua berat tapi bukan berarti gua nggak enjoy ya. Maksudnya Iya, berat ya itu betul, tantangan jadinya betul. jadi challenge gitu buat kita jadinya. Dan selama lu enjoy pun yang berat jadinya ringan. Iya, sebenarnya. ringan-ringan aja. Yang Oh. penting kita tahu caranya ngebunuh waktu. Iya. Kalau lagi nunggu atau kita gimana cara kita cari bahan obrolan sama orang Iya. supaya nggak garing, supaya tetap enjoy terus syutingnya. Iya, betul. Kita ke Sahabi deh. Lu sempat jadi host di Gen FM ya kalau nggak salah. Sempat jadi nge-host di radio gitu. Betul, gue siaran sekarang di Gen FM. Sampai sekarang masih. Justru baru 3 minggu, 4 mingguan lah. Baru 3 minggu 4 minggu Baru lu jadi banget. ini, maksudnya Jadi resmi penyiar. jadi penyiar gitu di Yes, Gen FM. Wow, oke. Lu pertama gimana sih, maksudnya lu tiba-tiba ke radio dulu atau aktor dulu berarti? Sebenarnya gue mulai dari zaman gue kuliah. Oke. Jadi gue dulu kuliah eksak banget, gue kuliah hukum.
Terus tapi selama gue kuliah, gue bukan nggak enjoy sih, ya gue dapet knowledge-nya gimana gitu. Oke. Tapi kok kayaknya gue nggak merasa gue suka jadi lawyer atau hakim apapun itulah yang bekerja dengan hukum, gue nggak suka. Dan pas kuliah emang gue berteman dengan orang-orang yang sesat, yang emang nggak suka juga. Nggak suka hukum padahal. Suka sih hukum, cuman nggak melihat kita akan bekerja di sana. Oh, oke. Akhirnya gue bikin YouTube sama sahabat-sahabat gue. Waktu itu 2017-an masih zaman-zamannya sketsa-sketsa anak-anak kuliahan lucu-lucuan gitu. Terus lama-lama ada senior kita yang mereka disuruh bikin tugas yang berhubungan sama video, terus kita yang ngerjain, terus kita dibayar. Terus kayak, wah ini bisa diduitin nih ternyata nih, hal-hal kayak dari gini. video ya. Akhirnya kita bikinin video, terus kita coba seriusin. Gue juga sempat ngantor sebenarnya di law firm, akhirnya gue cabut karena ada kesempatan untuk gue nge-podcast. Oke. Gue nge-podcast horror namanya Scary Things. Abis itu gue ada satu juga web series waktu itu. Terus ada satu lagi gue jadi kru juga. Akhirnya kayak udah deh gue resign. Dan banting setir banget tuh ke dunia yang kayak gini, entertainment gitu ya. Oke. Memang palu gada banget sih, maksudnya kayak semuanya gue hajar aja. Sampai akhirnya setelah podcast ketemu sama lingkaran orang-orang itu, terus kayak di periklanan juga akhirnya gue ketemu manajer gue, akhirnya di link-linkin segala macem, dapatlah film. Abis itu dari podcast juga ketemu sama orang-orang radio, akhirnya kayak lu mau siaran lah, lu mau siaran nggak? Mau banget. Gue coba aja siaran walaupun gue dulu ngomongnya juga gagap banget gitu ya. Dan teknik-teknik siaran juga gue nggak ngerti, akhirnya di training, digenjot, di press dan segala macem, alhamdulillah dapat. Wow. Gitu. Tapi lu berarti palu gada banget ya, banyak banget nih yang lu coba nih. Sama aja kayak aja. Sama semua ya, kita cobain aja bang. Mau nambal ban juga ayo. Iya, nembok. Yang menghasilkan yang penting ya. Bener. Tapi tadi gue tertarik deh, lu sempet masuk ke law firm ya. Nah lu itu kan jauh banget bedanya ya maksudnya. Dan itu kan istilahnya lu ngebunuh ini ya kuliah lu gitu, maksudnya apa yang lu pelajari. Benar, sebenarnya kuliah. secara umum kelihatannya seperti itu ya. Tapi karena gue juga punya creative house sendiri dan gue bikin PT lah ya sama teman-teman gue. Itu kan pasti ada administrasinya juga kan. Nah itu juga kita ngurusin secara hukumnya juga. Jadi masih kepake lah. Kepake. Ya, Dan ketika kita ngobrol sama orang sebenarnya ilmu-ilmu hukum kepake juga. Dasar-dasarnya cara berpikir logis, cara kita berpikir kritis dan segala macam itu sebenarnya kepake. Cuman teknik-teknik lebih detailnya kayak lu hukum asuransi kayak gitu-gitu emang enggak. Tapi secara umumnya kayak ketika lu ngomong sama orang, ini dia pendapatnya bener nggak sih? Lu jangan cepet-cepet nangkep yang kayak gitu. Ini yang dia omongin tuh fakta atau opini, yang kayak gitu-gitu tuh dapat banget sebenarnya. Secara kita daily life tuh kepake juga. Dan kalau gue berkontrak sama orang, gue sebagai talent atau gue di creative house gue ada klien apa, gue juga kontrak segala macam, itu juga masih kepake. Ya paham lah ya, jadi urusan Gitu. kontrak Benar, segala. benar. Tapi kalau Bang Hotman nawarin lu jadi tim lawyer mau nggak? Aduh Bang Hotman, kita kenalan aja dulu sama Hotman. Kenalan dulu ya. Kenalan dulu. Aja. Sorry nih Bang, ada cincin Kan Bang, masuk gitu, tuh Bang. entertain lawyer ya kan, masuk banget tuh bener. dia. Kita kenalan dulu aja kali ya. Itu kayaknya semacam orang ketemu nabi juga tuh. Kayak sih, seterkenal itu kan Bang Hotman. Kita sih udah honored banget kalau ketemu Bang Hotman ya. Hotman. Gitu. Hotman. Hotman. Panas banget. Panas banget. Gini Hot tangan. banget. Laki-laki Kalau foto. panas. Yoi. Nah, gue pengen tahu jawaban dari lu berdua deh. Motivasi terbesar lu berdua terjun ke dunia acting gitu, ke dunia film tuh apa? Dari Ajil dulu deh. Motivasinya adalah gue yang pertama gue suka ya. Emang gue suka acting, gue suka. Lebih tepatnya gue suka sama segala hal yang berhubungan dengan seni. Jadi nggak nutup kemungkinan yang kayak tadi Bang Abi bilang, kita palu gada, gue bakal cobain hal-hal lain di bidang seni gitu. Gue pengen banget cobain gitu. Dan kenapa gue memang suka acting? Karena dan gue ngerasa gini, cuman di acting kita bisa ngerasain jadi siapapun. Iya betul. Jadi apapun. Jadi ya. apapun, jadi siapapun. Iya. Misalnya kayak gue nggak pernah ngerasain jadi gimana rasanya jadi anak gaul maninjau kayak di film On Demand Day gitu. Ya karena ada film On Demand Day, akhirnya gue bisa merasakan. Gue nggak pernah jadi anak pesantren karena ada series yang waktu itu gue jadi anak pesantren, ya gue akhirnya ngerasain seperti ini kehidupan pesantren. Karena gue nggak pernah jadi anak hukum, ada dapat series yang gue jadi anak hukum, gue ngerasain gitu. Iya, gue inget. Iya, karena gue nggak pernah jadi ketua BEM, gue jadi ngerasain gimana rasanya jadi ketua gitu. Itu semua bisa kita rasain dengan syuting. Ya, benar. Even itu cuma pengalaman 2 minggu, 3 minggu syuting, tapi at least itu jadi Berasa apa? ya? Berasa itu gue,
oh ternyata gini ya rasanya Iya, ya. iya, Kayak, tahu ya. Iya, misalnya waktu itu kayak gue ada adegan pidato. Waktu gue series ada yang ketua BEM. Gue pidato di depan extras tuh ada 100 apa 150 orang. 150 orang, Iya. buset. Gue ngerasain vibes-nya, ambience-nya itu gue berasa banget. Oh gini nih rasanya nih. Jadi ketua BEM mungkin yang aslinya juga mereka merasakan itu gitu. Iya. Akhirnya gue bisa ngerasain itu. Itu sih gue. Betul. Bisa jadi apa Bisa aja jadi ya, apa aja dan- yang gue bahkan yang nggak pernah kepikiran sama gue tiba-tiba jadi itu gitu. Nah, iya. Tapi lu ada nggak satu, kan lu kan udah ngebintangi beberapa film nih kayak romantis, horor, Iya. keluarga. Iya. Ada nggak peran yang, kan tadi lu bilang lu bisa jadi apa aja nih. Ada nggak satu peran yang pengen lu kayak misalnya gue mau jadi tukang jahit atau gue penjahat misalnya. Gue pengen jadi dokter. Dokter. Oh, itu yang lu belum pernah Belum ya pernah sampai sekarang. Gue pengen jadi dokter. Apalagi gue belakangan nonton drakor. Gue baru kelar nonton drakor tuh ada judulnya Ghost Doctor. Itu gue suka banget di situ ngelihat dokter bedah ya. Dokter Tapi bedah. kalau mau di exact lagi dokter bedah. Dokter Gue bedah. pengen jadi dokter bedah. Ngelihat mereka jadi dokter bedah tuh menurut gue menarik banget untuk dikulik karena dan gue nonton gue sekarang belajar. Oh ternyata ini terus step operasi pembedahan tuh dimulai dari mana. Iya benar. Nonton aja lu Nonton belajar aja, ya, kita apalagi belajar, lu apalagi berperan. terjun, iya, apalagi bener, kita bener. main gitu, di training langsung gitu. Tapi kalau jadi dokter bedah kan muka lu putih gitu nggak? Bedak. Oh bedah. Itu bedak, sorry. beda, bedak. Nah kalau Sahabi nih, motivasi lu pertama deh. Kalau faktor sampingan hampir sama kayak Ajil karena dari dulu gue sebenarnya nggak punya cita-cita. Dalam artian kayak oke jadi pilot keren deh. Iya. Oke jadi orang kantoran keren deh. Jadi polisi bahkan keren deh kayaknya. Iya, Cuman karena terlalu banyak hal-hal kayak gitu yang menurut gue tiap pekerjaan atau tiap profesi ataupun tiap orang tuh punya kerennya masing-masing. Iya, betul. Keren. Waduh. Beda. Sudu dong kita. Sudu kan. Tapi kerennya kayak gue nggak mau kayaknya seumur hidup jadi itu gitu. Iya. Gue orangnya juga bosenan. Oke. Dan itu yang kayak bener kata Ajil, kalau misalkan lu jadi aktor, jadi pemain, lu bisa nyobain jadi semua itu. Iya. Itu menurut gue. iya. Tapi kalau faktor utamanya, gue melihat gue tuh dari zaman SMA dan kuliah, gue tuh suka banget nonton film. Jadi abang gue tuh punya film banyak, film-film Hollywood, film-film Oscar wise yang gue tontonin dan wah gokil nih, keren-keren banget film-filmnya kayak Inglourious Bastard, Iya. Django Unchained, The Prestige Nolan dan kawan-kawan lah yang wah hebat banget orang bisa bikin karya seperti ini. Iya. Jadi kalau misalkan acting menurut gue hanyalah satu dari sekian cita-cita gue karena emang gue pengen terjun ke industri filmnya. Yang mana gue bukan orang dari dunia perfilman, gue mau masuk ke industrinya juga challenging dan menurut gue kayak seru aja gitu loh untuk masuk ke dunia itu karena menurut gue lagi tuh kayak kita kan akan mati ya suatu saat nanti. Menurut gue karya kita nggak akan mati. Jadi kayak Betul. Legacy nggak sih? bener Kayak, legacy kayak apa ya yang bikin gue tetap hidup? Iya, Apa iya. yang bikin Alfred Hitchcock sampai sekarang tuh dikenal Nah, sama orang-orang, iya, betul, Stanley betul. Kubrick yang udah meninggal. Wah keren banget nih orang masih berasa. Oh lu ada karya yang tetap karya. Iya, bikin jejak nama lu yang hidup. tertinggal gitu. Yang Bahkan di luar ditinggalin. perfilman pun ya kayak Thomas Alva Edison udah meninggal tapi karyanya masih ada gitu kan. Itu sih yang menurut gue keren. Iya, betul, gitu. betul. Bi, tadi kan lu bilang kita bisa ninggalin jejak gitu kalau kita menjadi aktor ya, menjadi aktor. Itu tapi kalau kita balik lagi nih ke yang tadi alasan lu untuk terjun dan background lu sebagai lawyer dan sebagainya. Waktu itu keluarga mendukung nggak sih? Waktu itu? Pasti tidak. Pasti tidak. Enggak ya, enggak didukung. Maksudnya gini, orang tua gue mungkin nggak tahu secara detail apa yang gue kerjain ya. Oke. Mereka cuma tahu, oh anak gue lawyer, kayaknya keren nih. Padahal nggak segampang itu gitu loh. Di balik itu yang gue jalanin kan bener-bener, wah bokap nyokap gue nggak tahu nih kalau gue stres, gue duduk belasan jam di kantor gue ngerjain apa yang gue nggak suka tuh mereka nggak tahu gitu. Jadi ketika gue resign mereka juga bilang yakin resign. Gue sih yakin. Deh gimana caranya kan. Tapi yakin mah yakin-yakin aja gitu. Lama-lama setelah udah ada hasilnya alhamdulillah ya mereka juga lihat oh ternyata anak gue di saat dengan banyaknya ketidakpastian nih di industri entertainment ini ternyata anak gue masih bisa hidup gitu. Ya udah aman-aman aja. Iya, ya masih ada tempat lah buat lu di entertain dan orang tua pun setelah ngelihat karya lu yang tayang atau gimana akhirnya mereka pelan-pelan sadar ya atau lu Iya. atau lu ada momen kayak ngebuktiin gitu nggak sih?
Kalau Merasa ngebuktiin ngebuktiin gitu? sebenarnya kalau ngebuktiin banget nggak mungkin offside banget ya di gua karena Oke. gue cukup dengan perjalanan hidup gua dan dengan lingkungan gua yang gue tuh pokoknya teman-teman gue tuh mempengaruhi mindset gue banget. Dan teman-teman gue tuh ngajarin kalau lu tuh sebagai manusia nggak butuh validasi. Nah mungkin itu sampai juga tuh ke orang tua gue bahkan nggak butuh validasi orang tua gue buat ngelihat gue tuh seperti apa gitu. Gue hanya menjalani hidup yang gue suka dan yang gue senang, biar gue tuh ngejalaninnya happy, nggak stres, Iya, benar-benar. nggak amit-amit masuk ke rumah sakit apa segala macam. Gue nggak mau, jadi kayak ya udah sampai validasi siapapun, alhamdulillah sih sampai sekarang nggak butuh dan itu menyehatkan kepala gue aja. Iya. Cari apapun yang bikin lu bahagia lah Kalau selagi gitu nyaman positif. ya. Yap, selagi itu positif. Jil, lu ganti ini ya, ganti kaki gitu tadi. Lu nggak mau kelihatan mirip sama dia tadi. Enggak, refleks aja. refleks aja, refleks. Tapi lu berdua sering dibilang mirip loh dari film On Demand nih. Banget. Udah kakak ade dibilang mirip. Sebenarnya lu klarifikasi deh mendingan. Jadi gini. Nih, ini ada kakak beneran gak sih? Gue reading nih. Set, siang-siang nih datang ke tempat reading. Abi udah nyampe duluan. Iya. Semua nyampe. Halo Ajil, halo Abi. Kita mirip ya, gue bilang gitu. Kita mirip ya? Kita mirip ya. Padahal baru ketemu ya langsung. Baru ketemu. Gue pas liat di Instagram, kata kakak gue, anjir iya lagi, mirip. Mirip. Dari pertama kita udah bener-bener wah kita mirip. Kita mirip. Alhamdulillah banget. Pas banget ya pas dan, banget, dan pas perannya banget. pun ada kakak. Ada kakak, di iya, sini. gitu. Waduh. Dan gue Pas banget. itu cheers tuh Bang Paul sih. Dia Yes. dia Bang dapet, Paul. Bang Paul Iya best. dapet ya, Paul, ngelihat Bang Paul. dari ngelihat wajah Iya. atau kesamaan Terus ulang apa tahun kita gitu. juga cuma beda 2 hari. Yes, Oh, serius lu? bener, Iya, beda 2 ulang hari. tahun cuma beda 2 hari. Beda 2 hari. Oh jangan-jangan lu ada kakak beneran. Enggak. Gue masih punya bapak. Ya gue nggak punya bapak. Ya lu jahat banget. Bang. Sorry. Wah lu jahat banget. Sorry. Iya gue, ya udah gue yatim ya udah. Enggak apa-apa. Ya udah. Nah soal On Demand nih kita langsung. Ntar aja. Oke, di belakang. ntar di belakang ya, di belakang ya. Kita ini Kita keluarin di belakang ya. cari Ayo, siap. mau tes DNA atau gimana di belakang. Boleh. Sekalian. Dari judulnya film On Demand, kalau baca judul aja gue yakin orang-orang udah yakin kalau ini film berlatar Minang ya. Udah pasti. Yes. Dan tapi dari Ajil deh, ceritanya tuh sebenarnya tentang apa sih ini On Demand ini? Jadi On Demand ini bercerita tentang seorang laki-laki parubaya Oke. di desa Sigiran, di Maninjau, lebih tepatnya di desa Sigiran, yang ikut sayembara dari perusahaan sabun Oke. senilai 2 miliar dan dia memenangkan si sayembara itu, si undian itu, dia menang. Tapi ketika dia sehari sebelum dia ngambil hadiahnya, Oke. dia meninggal. Oke. Lalu di desa Sigiran itu yang terdiri ada orang tuanya yang Daam diperankan oleh Om Yose Rizal dan Pak Haji Ilyas yang diperankan oleh Pak Yusril Katil. Itu mereka adalah orang-orang tua di situ yang sedang yang berusaha gimana caranya supaya uang 2 miliar itu tetap jatuh ke tangan mereka dan bisa menghidupkan desa Sigiran kembali. Karena memang impiannya Angkuwan ini sebagai yang ikut sayembara, dia memang ketika dia dapat 2M itu, dia ingin uang itu untuk desa Sigiran itu, untuk warga desa, untuk memajukan desanya lagi. Iya gitu, niatnya memang udah buat kampung itu, jadinya makanya mereka menggunakan berbagai macam cara, gimana caranya 2M ini dapat untuk kemajuan kampung desa Sigiran ini. Gitu. Oke. Jadi taktik supaya dia dapat ya. Iya. Padang banget nggak sih itu? Padang banget. Taktikal ya. Taktikal parah. Nah, lu masing-masing kan lu berperan sebagai kakak adik nih, bisa Iya. diceritain nggak peran lu dan karakternya masing-masing? Iya banget. Dari Abi dulu deh. Jadi kayak yang tadi Ajil bilang kan ada 2 cara nih dari Daam sebagai anak angkatnya Angkuwan sama satu lagi Haji Ilyas. Haji Ilyas ini bokap kita. Iya. Oh, oke. Nah, Haji Ilyas ini termasuk orang yang Dituakan lah. dituakan dan emang pemuka agama lah di situ. Jadi sebagai orang Minang yang Islam banget, Iya. dia merasa ya udah nih kalau misalkan emang Angkuwan ini dapat 2 miliar, jangan pakai cara yang haram. Iya. Nah, terus bokap kita nih si Haji Ilyas atau Pak Katil ini mikir, oh
Angkuhan kan dulu punya istri di Jakarta. Nah lu cari deh nih alamatnya di Jakarta. Makanya gue sama Anjil, Huda dan Hadi itu pergi ke Jakarta buat nyari alamat. Iya. Oh, oke. Gitu. Kita ke Jakarta yang kita belum pernah sama sekali keluar dari kampung. Tiba-tiba disuruh ke Jakarta nih. Iya. Iya, iya. Itu sih. Jadi kayak orang bener-bener desa banget yang nggak tahu kehidupan luar. Tiba-tiba suruh ke Jakarta yang rame banget, ruweh banget. Beda lah, beda bener, jauh sama kampungnya. Bener kayak Keras lah. keras banget. Jadi kayak apa namanya, kita melihat dunia baru nih yang kita belum pernah lihat sebelumnya dan kita harus nyari alamat di situ. Gitu. Wow, oke oke. Dan hanya berdua nih. Hanya adik kakak ini doang nih. Nggak ada siapa-siapa. Fix sih, abis ini gue nonton sih. Gue penasaran banget dah. Akhirnya 2M-nya dapet gak sih itu untuk warga pinggiran ya? Jadi 2M-nya itu. Cerita gue. Langsung aja ditonton ya di bioskop on demand ini udah tayang di bioskop nih. Nah, kalau kita lihat, kalau gue lihat, gue kan ikut cuma nonton trailer ya. Dari trailer itu kan ada danau gitu kan. Itu Danau syutingnya Maninjau. emang di tempat wisata gitu ya. bukan tempat Maninjau. wisata. Jadi Danau Maninjau itu memang ya trademark dari Maninjau itu tersendiri gitu. Yang kita Oke. kenal di Maninjau, danaunya yang gede itu dan Iya. dan view-nya Cakep. yang memang Indah banget, itu iya. mengelilingi si danau itu. Indah sih itu. Iya, itu cakep indah sih. banget. Iya, Iya. iya. Ngeliat langsung indah banget. Nah, lu berapa lama tuh di situ berarti? Seminggu kalau nggak salah. Semingguan ya, semingguan. Mereka udah duluan tiga hari ya, udah Iya, duluan di 3 sana, hari. 4 hari. Lu Ya, berdua dan kita baru nyusul. Sisanya kita syuting di Jakarta. Oke oke. Ini nggak sih berasa vibes Padang banget nggak sih di situ? Iya, Setiap pasti hari dong. lu pasti makan ya. Betul. Benar. Pokoknya kita Santan rencana. dulu ya, santan dulu. Kita sebelum berangkat udah nurunin 3 kilo. Iya. Pas makan di sana pas cek naik 4 kilo. 4 kilo. Nggak guna. Nggak guna tiganya. Iya, dia nggak guna. Ngapain ya? Minus 3 plus 1 Iya. ya. Ada kesulitan nggak yang waktu lu memerankan Hadi dan Huda itu? Kesulitan dari masing-masing Kesulitan deh. sih Dari lu kalau- dulu, Jil. Kesulitan sih sebenarnya mungkin karena kita orang Padang, kita pure Padang. Gua sama Abi pure Padang, tapi kita nggak bisa bahasa Padang. Oh, bahasa dari segi bahasa ya. Oke. Dari Kita- segi pengucapan ya? Pengucapan ya, Pengucapan pelafalan. ya, Iya. pelafalan. Mungkin gini, lu ngerti tapi lu nggak bisa ngucapin Iya, ya. benar, Kayak benar. gitu Iya, ya. Oh, benar. oke, oke. Kita memang terbiasa dengar keluarga ngomong Padang, apalagi kumpul keluarga gitu kan, yang ngomong Padang kita dengar. Kalau kita ngerti ya lumayan ngerti gitu, Lumayan tapi ngerti, ketika ditanya Pengucapannya. gitu kita, pelafalan, iya, aduh. iya, iya. ngomongnya gimana ya berarti ya gitu. Akhirnya Oke. ya beruntung banget Bang Paul nulis skrip ini juga memang udah dipakein bahasa Padang langsung di skripnya. Dan juga krunya di waktu kita syuting di Padang Iya. itu mostly orang-orang Padang langsung. Padang. Banyak Oke. anak-anak isi Padang. Isi Padang panjang. Isi Padang panjang. Oke. Jadi udah kalau misalnya kita lagi ngomong terus habis itu ada yang kurang tepat, nanti mereka langsung Iya. Jil nggak gini gitu. Lebih ini ya, lebih gampang Iya. ya. Dan ini ya. orang soundnya juga kebetulan emang orang Padang kan, jadinya dia denger nggak kayak gini nih. ini ada yang salah nih. Iya salah nih gitu. ngomongnya jangan ngomongnya bukan ini tapi ini gitu. Oh, Iya. oke. Beberapa kali dikoreksi. Langsung dan kita- dikoreksi ya, Dan di- thanks banget. Akhirnya Oh, kita benar, juga benar. bisa itu membantu kita untuk meyakinkan orang, meyakinkan penonton kalau guys kita orang Padang, Kita kita orang- beneran bisa bahasa Padang. Iya, bener-bener. Dan itu kan maksudnya effort juga ya. Iya. Berkali-kali nggak tuh di sempet tag ulang-ulang? Enggak sih. Enggak ya, untungnya ya. Untungnya kita berdua udah tahu logatnya. Oh, oke. Iramanya. Oke, irama. Karena kan beda kan. Iya. Iramanya ketika kita ngomong Padang tuh iramanya beda. Nah, untungnya kita udah ada lah ilmunya sedikit-sedikit. Jadinya Iya, tinggal kita ya itu sisanya Improve aja tinggal di- improve dan kita denger sehari-hari di waktu Iya, kita lagi syuting di iya, Padang iya, ya kan orang-orangnya di sana warlocknya pada Ngomongnya ngomong kayak Padang gitu, langsung iya. gitu kan. Kita denger oh ini nadanya nggak pernah gue denger. Oh berarti bisa gue pakai nih gitu. Iya, bener-bener. Kalau Abi, selain bahasa ada nggak? Selain kesulitan bahasa, yaitu kesulitannya adalah menjaga berat badan. Betul. Karena kalau Oke. misalkan syuting di Jakarta, itu pasti kan makanannya ya makanan nasi kotak gitu kan. Iya, Nah iya. ini tiap hari makanan syuting kita makanan Padang gitu loh. Iya, Dan udah prasmanan. pasti enak banget. Iya, udah masakan Padang di Padang lagi. Iya. Wah, gila itu Masakan pasti enak Padang, gitu. Santan, Iya, iya. lemak semua Iya. nyatu. Jadi kayak aduh susah banget buat nahannya gitu loh. Kita juga aduh ini kurang nambah Lu, lagi. lu, lu sempet naik berat badan dong waktu di Sempet di sana? 2-3 kilo gue naik. 2-3 kilo. 2-3 buset, kilo. buset. Lapar lagi gue. Kalau lu Jil, Iya. lu berapa kilo naik waktu itu? 3-4 kilo lah. Gila, 3 kilo. 34. Bukan 34. Bukan. 3 sampai 4 kilo. 3 sampai 4 kilo Iya. ya.
Wah gila. Gue di sana kenyang ini. Minumnya teh talua. Teh talua. Wah. Iya. Gokil. Teh talua. Gue belum pernah cobain itu kayak teh tarik gitu rasanya atau gimana? Kurang lebih. Ada inside jokes kita. Bener ada inside joke jadi tanda belakangan kali ya. Gak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Jadi teh talua tuh sebenarnya ada perbedaannya. Dari rasa telurnya juga kita pasti bedain gitu kan. Nah, waktu itu kita lagi libur tuh, malamnya kita Ke pasar. kita breaknya cepet ya. Breaknya cepet. Kita malam ke Pasar Maninjau. Oke. Niatnya minum teh talua bareng-bareng nih, gua, Abi, Emir, terus Alfat, Bang Reza gitu-gitulah. Rame ya. Terus Bang Oscar sama iya, Bunda Bang Yayang. Oscar sama Bunda Yayang nyusul jalan kaki. Wah, parah nih Oscar. Katanya jalan deket tapi ternyata jauh dari hotel dari villa ke Pasar Maninjau. Iya. Oh iya udah, kita udah ketawa-tawa, pesan. Gua nih sebelumnya udah ngomong, Bun, teh talua ya Bun, enak banget. Gua bilang gitu, enak banget. Oke, pesan ya satu, udah. Teh talua datang ke Bunda Yayang. Si abang ini baru naro, baru jalan dikit, diminum lah sama Bunda. Dan Bunda ngomongnya udah nggak pakai rem, Oke. suara kenceng. Ini mah teh tarik. Gue juga bisa bikin di rumah. Kata gitu. Gue juga bisa bikin di rumah. Terus kita kayak Kita kan tamu ya, jadi Kita kan tamu, iya kan? Tolong Bun. Bun. Itu gue langsung, itu gue inget banget gue duduk gitu, gue langsung kan Bunda awkward ya? Yang di situ, Bunda Yang di kiri gue gitu kan, depan. Udah gitu, gue langsung, Waduh, Bunda, offside Bunda. Ini ya penjaganya ada ngeliatin nggak? Pelayannya ada ngeliatin nggak? Kita nggak tahu ya. Nggak tahu kita nggak mau ngeliat mereka. Kita nggak mau tahu dia Nggak tahu mau apa enggak. Tapi itu kenceng banget Tapi itu ngomongnya. kenceng banget. Ini mah teh tarik. Gue apa? Gue juga bisa Gue bikin. juga bisa bikin di rumah, nggak ada bedanya. Ini gue bikin sendiri, katanya gitu. Wah, gokil. Enggak, masalahnya Awkward banget sih itu. gue tuh udah habis ngomong kayak, Bun, ini teh talua enak banget, Bun. Iya. Beda, mantep ini rasanya. Ini mah teh Teh tarik. tarik, gue juga bisa bikin di rumah. Wah kacau. Bunda. Yang malu lucu kita ya. banget. Yang malu kita. Yang malu kita, Bro. Love you, Malu Bunda. banget, malu banget tuh pasti itu. Apalagi sama orang-orang di situ kalau Lucu kedengeran banget, kan. tapi lucu banget Benar, itu. lucu banget. Tapi emang rasanya kayak ini. Sebenarnya kayak sih teh tarik. Hampir sama, tapi kalau teh talua tuh lebih kental. Dia Lebih kental. Oh, oke, lebih kental dan lebih manis. lebih berasa deh. Lebih berasa. Berasa ya. berasa. Tapi teh campur susu kan komposisinya. Teh susu telur. Oh, dia pakai Ada telur. telur. Pakai Oh, telur. beda Pakai teh berarti. talua. Iya, makanya teh talua. Oke, talua tuh telur. Telur. Iya. Oh, oke. Iya. Pakai kuningnya doang ya kalau nggak salah. Kuningnya doang ya, Kuningnya doang kan? Kuningnya doang. Iya, penasaran gue. Oke, selanjutnya nih. Nah, ini kan pertama kalinya lu terbilang syuting di daerah yang cukup kampung ya, cukup terpencil dibandingkan. Gue kedua. Oh, lu kedua. Gue udah ya? pernah Oke. syuting di Padang juga. Oh, di Padang juga pernah. Tapi kan ini maksudnya syuting di daerah yang Iya, di itulah, daerah. di daerah terpencil. Ada nggak yang menarik di sana yang lu lihat kayak perbedaan antara kota dan desa gitu yang paling paling bikin lu inilah kayak respect gitu lah. Yang pertama yang pasti kita rasakan adalah tenang banget sih. Yes. Oke. Ya kita biasa di Jakarta dengan berbagai macam suara kendaraan, Macet dan macet, sebagainya. ada ya. suara orang, ada Iya. yang satu lagi teriak, ngobrol apa gitu kan, tiba-tiba nyampe sana bener-bener Hening ya, gitu. Bener-bener hening, yang tenang. cuma yang kita denger tuh suara angin, Iya. pohon yang kena angin, gitu-gitu doang. Terus habis itu, Iya. dan di sini gue pertama kali ngeliat waktu gue lagi keluar dari, kita kan di villanya kan pinggir danau, buka pintu langsung danau kan. Oke. Wah, gila itu. Gue ngeliat enak banget. tuh. dengan mata kepala gue sendiri, gue ngeliat hujan, Hah? hujan tapi di ujung sana. Oh, oke. Kebagi ya Kebagi. ada awannya ya. Hujan, Oh, sana iya, hujan. Iya, Di sini Iya. panas, gue Iya. matahari gue kayak. Iya, unik banget sih itu. Gue Unik banget. ngeliatin aja, ih lucu Iya. banget lagi. Seru Yang, aja. yang hujan di sana Iya, sana hujan di doang. sana iya. doang. Kalau lu Bi, Sama banget ketenangan itu tuh kayak dan pas banget mungkin ya. Gue udah lama banget gak keluar kota gitu Iya. atau Oke. sekedar jalan-jalan dikit tuh gue udah lama banget enggak. Dan karena gue ada pekerjaan lain juga jadi ketika gue break lagi belum take nih bangun pagi pengen ngopi gitu kan gue ke belakang ke teras karena Iya. di apa danau itu di belakang hotel kita. Iya. Benar-benar buka teras danau gue taruh laptop sambil ngopi aduh enak banget. gila enak banget tuh. Laptopan sambil Set. ngopi, Hmm. view-nya danau. View-nya Tuh danau, bener-bener iya, tenang iya. banget karena bener kata Ajil, bisingnya Jakarta, ramenya dan panasnya beda. Kalau di Iya, sana iya. panas juga, Iya. tapi bukan panas yang gersang dan anyep gitu Iya. loh.
Karena kalau di sini kan panasnya panas debu, Iya. polusi dan segala macam Iya, gitu kan. benar-benar. Kalau di sana tuh ya udah panas matahari aja. Panas matahari biasa, Jadi ya. nggak masalah kalaupun panas, kita juga yang pakai baju rumahan Iya, gitu iya. kan. Nyantai-nyantai di situ enak banget sih. Sama ini sih, kayak biasanya nih kita ya setelah hiruk pikuk Jakarta ini yang memang sangat heboh dan bla 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 itu, kita di rumah nyampe, gue termasuk salah satu orang yang harus muter musik-musik kalem gitu, Oke, calming gitu, oke. kayak atau enggak suara-suara air terjun, terus ada suara burung. Di sana nggak perlu lu. Udah ada ya, udah ada dari alam. Udah ada sendiri tuh suara angin, suara. Jatuhnya lu syuting sambil healing sebenarnya. Iya, bener. Dua-duanya. Itu ngerasain banget gue. Benar. Sahabat Kompas.com, gua hampir lupa lagi. Sahabat Kompas.com, jangan lupa yang punya pertanyaan boleh banget nih nanya ke Adjil dan Abi tentang apa aja, tentang perjalanan karir mereka atau tentang film On Demand Day khususnya. Nanti 3 penanya terbaik kita akan pilih, masing-masing penanya akan mendapat 2 tiket XX1. Tentu saja dipakai buat nonton film On Demand Day. Jangan nonton yang lain. Boleh nanya apa aja tapi jangan nanya kita pilih siapa 2024. Nggak Waduh, boleh. waduh, Nggak boleh. udah. Nggak boleh ya. Nggak boleh ya. Nggak boleh nanya gitu ya. Udah. Nggak usah lu pancing. Itu aman dong. Iya aman, tapi nggak usah lu pancing-pancing. Itu cikal bakal namanya. Aman, Cikal bakal offside. Mohon maaf. Itu cikal bakal offside Bang Abi. Abi, tapi lu berdua kan baru ketemu nih di film ini, On Benar. Demand Day. Lu ngebangun kekompakan itu gimana pertama? Lu kan baru ketemu banget gitu ya Iya. di film. Jujur kaget, Jil. Gimana kagetnya? Kaget. Waduh. Oke. Lu gimana? Ya kan karena kita tadi kata Ajil bener, pertama kali ketemu udah langsung anjing kita mirip ya. Iya. Langsung, Udah gitu. bener-bener langsung. Dan mungkin sama-sama lagi good mood juga kali Iya, ya, iya, di hari iya, itu. iya, Terus iya, kayak gitu. kita pas reading tuh bener-bener, ayo tektokan tuh dapat banget. Iya. Oke. Abis itu ngobrol banyak, Iya, udah iya. sampai di sana juga kita main game bareng sambil nunggu break, Dan ngobrol-ngobrol. by the way ya kalau lo inget kita readingnya bentar. Yang lama memang ngobrol. Yap. Ya, Readingnya lama cuma ngobrol. setengah jam ya? Mm. Readingnya setengah jam. Cuman Itu 2-3 bentar kali banget running. itu loh. Iya, 2-3 kali running, setengah jam kelar. Sisanya memang ngobrol aja. Ngobrol aja. Ngobrol terus. Ngobrol terus. Tinggal tag ya, tapi tagnya lancar ya. Nggak ini Alhamdulillah, tapi kan sendat kita ya. banyak cover sih. Karena Iya. banyak cover jadi berkali-kali. Oke, oke. Tapi emang kebutuhan filmnya. Oh, Iya. kebutuhan filmnya Iya, jadi harus di tag berkali-kali. Iya. Jadi lu ngebangun chemistry ngobrol aja gitu Iya, dan sepanjang gua- ini. Iya, dan gue memposisikan diri gue menjadi emang gue adanya Bang Abi. Dan itu Oke. terjadi terus sampai sekarang jadinya. Oke, Ini oke. jadinya nih. Jadinya ini ya, Iya. akrab setelah film pun Bahkan setelah akrab banget. Iya, Bener, emang bener. deket jadinya. Bener. Abi udah kayak abang gue sendiri jadinya. Iya, dan di kehidupan nyata pun lu kebetulan anak bungsu ya? Gue bungsu. Iya kan, lu bungsu jadi lu ngerasa adik gitu ya? Iya, tapi dia juga bungsu by the way. Gue juga Oh, bungsu sebenarnya. juga. Makanya Oke. sebenarnya gue tuh punya abang satu, cuman emang kita nggak terlalu dekat. Oke. Tapi kayak gue punya abang-abang yang lain lah, maksudnya teman-teman gue gitu Iya, ya. iya. Tapi gue juga berkaca sama abang gue sendiri gimana sih sebenarnya jadi abang, karena gue belum pernah tuh. Oke. Gue belum pernah tahu rasa jadi abang. Jadi kayak jadi gimana. abang bener-bener. Tapi ya gue mencoba untuk memasukkan mindset. Oh ketika gue punya junior tuh gimana sih? Iya. Bahkan nih adik gue sendiri nih gimana ya caranya ya kayak betul, gitu sih betul, sebenarnya. betul. Iya, Ada semacam kebingungan juga. Cuman lama-lama karena Ajil juga bantuin kayak oh gue adek lo loh. Jadi lama-lama kebawa juga. Kebiasa oh, ini adek ya. gua nih. Nah, Iya gitu. bener-bener. Lu punya ade nih, ada yang harus contoh Iya, misalnya. harus ada gue terbuka. jagain nih. Iya, gitu. bener-bener. Dan kita terbuka banget satu sama lain jadinya. Bener. Lu waktu meranin Huda sama Hadin nih, ada nggak effort khusus kayak lu nurunin berat badan, lu olahraga tertentu yang tuntutan film ya? Ada nggak tuh? Enggak sih. Alhamdulillah Bang Paul terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Tidak banyak tuntutan. Tidak banyak tuntutan. Tapi yang tuntutan ya? Karena Langsung memang aja. Bang Paulus sudah tahu kalau tuntutan ngomong bahasa Padang aja sudah betul. Udah susah. Susah banget nih. Udah berat Terima ya. kasih, Berat Bang Paul. banget. Terima kasih banyak. Ya. Nah, dari kan belakangan ini kan On Demand ini kan bisa dibilang latar budaya ya, Iya, ngangkat suatu latar latar budaya, budaya dan ini kan belakangan ini gue lihat banyak nih film-film yang di bioskop banyak yang ngangkat budaya atau suku tertentu gitu. Iya. Tantangan ini pertanyaan netizen sebenarnya. Tantangan bagi kakak berdua main film dengan latar budaya ini. Tadi kayak udah dijawab deh. Ini, pertanyaan ini. Main film dengan Dari latar Ed budaya. Umro iya, tantangan. Tantangannya sih mungkin sebenarnya bukan tantangan, melainkan ini memang ada film dengan tema latar budaya dari manapun itu ya, mau dari Padang, dari Batak, Jawa, Sunda, itu menurut gue memang harus ada supaya
memang harus dibikin gitu supaya Oke. kita nih Gen Z kenal sama si budaya tersebut gitu. Oke. Karena jujur gue Iya, benar, kalau benar. gue waktu gue selama sekolah gue nggak belajar banyak soal budaya-budaya. Iya nggak sih? Bener. Kita nggak banyak belajar yang ya film adalah media paling tepat Iya, iya. dan akurat untuk menyampaikan Budaya. pelajaran Pelajaran soal untuk budaya. iya buat ngasih tahu ke orang, ini nih dan film on demand ya salah satunya. Nih kita iya, perkenalkan budaya Padang apa aja di dalamnya. Nih keluarga Padang seperti ini, ada yang begini, ada yang begini. Ini makanan-makanan Padang, ini view-view Padang, inilah bentukan orang-orang Padang. Orang Gitu. Padang. Iya, benar. Gitu sih. Minang sebenarnya. kali ya lebih tepatnya. Minang. Minang. Suku Minang. Suku, Minang, iya, suku Minang gitu. Sukunya Minang, tapi Yes. tempatnya itu Padang. Iya. Kalau Padang kan ibu kotanya. Padang ibu Padang kota. ibu kotanya. Iya, iya. Kita di Minang. Maninjau tuh beda sama Padang sebenarnya. Iya, iya. Cuman ya stereotip orang. Stereotip orang Padang. dan budayanya kan ngomongnya Padang, Iya, ya iya. gampang gitu kan. Orang kalau disebut orang Padang bukan orang Iya, Minang. Padahal pasti. Yang benernya mestinya orang Minang, ya. iya. Betul. Benar-benar. Gitu. Oke, selanjutnya nih dari Dian. Kak Dito lihat-lihat mirip Aliando. Ada nggak yang bilang gitu, Kak? Terus gimana tuh dimirip-miripin sama Aliando? Ada. Gue juga kenal sama Ali sih. Dulu iya gue Lu sama kayak Abi nggak pas ketemu kayak, di kita mirip gitu? Enggak, beda ya. Enggak gitu. Karena kita nggak jadi adik kakak, jadinya gue Oh, nggak iya, ada iya. urgensi untuk mengatakan Iya, iya, itu iya. kan nggak ada. Tapi gue kenal dan ya nggak masalah, seneng lah dimiripin sama. Dulu mah ya, kalau kita kilas balik nih zaman-zaman 8 tahun, 9 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu, coba orang-orang Indo bilang, gue udah ganteng belum kayak Aliando. Iya, Dimiripin sama orang ganteng kayak Aliando, siapa yang nggak seneng? Iya sih benar Dulu, Iya benar. Kalau gue sih dulu sempet ngerasain itu ya. Anjir, gue udah kayak Aliando banget nih, ganteng banget gue. Itu beneran. Sampai akhirnya gue kenal. Ya, role model. Dulu kita semua dan menurut gue Aliando ya salah satu yang pertama yang kita cowok-cowok yang muji kegantengan. Iya, dia. iya, yang muji Kita kan cowok kan kegantengan. jarang ya muji-muji ganteng orang gitu kan. Iya, oke. Gua udah kayak kita Aliando akuin, nih gitu iya. kan, iya, iya, Aliando bener, tuh kita akuin banget loh. Benar. Gue ganteng. Gue udah mirip Aliando belum? Gitu pasti. Benar-benar. Lu kenapa sih? Lu juga sempat. Lu kenapa sih? Abi lu juga sempat Kenapa sih, ngerasa Bang? kayak Rendo enggak? Kalau gua ngerasa enggak, cuman ada beberapa orang sempat ngomong gitu, kayak Oke. mirip Aliando ya. Lah, emang iya, Bu. Oh, lu juga di Ada mirip-miripin. beberapa. Oke, ada beberapa. Cuman nggak banyak ya, Nggak mungkin banyak, satu iya, dua iya. doang. Gue ketemu Aliando juga, lu mirip Syabi. Ada. Lu belum kenal gue. Balik dong. Gak usah bikin-bikin. Rendo ketemu Abi, lu mirip Ajil tuh. Gitu. Enggak tiba-tiba kayak, Ajil? Bukan. Oke, Jil, Bi, lu kan sebagai pendatang baru nih, bisa dibilang maksudnya film-film yang baru lu bintangi itu istilahnya lu berdua masih baru lah di dunia entertain gitu. Gua kali ya, kalau Ajil udah banyak. Ya. Oh iya, Ajil udah dari dulu sebenarnya. Tapi lu ini gak sih kayak menghadapi jempol pedes dari haters gitu kan? Itu kan kayak komentar negatif, kayak apa ya, perundungan gitu-gitu lah kan banyak nih. Lu dari dulu deh, Bi, gimana cara ngatasinya gitu? Sebenarnya sih kalau misalkan untuk perfilman, karena ini film pertama gua ya, film panjang pertama gua, belum ada sih Oke. untuk komentar-komentar yang pedas ya. Kedepannya gue yakin ada, dan itu hal yang nggak bisa kita kontrol, nggak masalah gitu. Cuman kalau gua tarik ke belakang contoh yang lain dengan podcast gue ada podcast horor itu, kritik-kritik masuk. Kayak, ini ceritanya nggak serem, padahal horor gitu kan. Iya, Ini iya, ceritanya lu dapat dari mana sih? Ini cerita bohong ya, bla 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 bla. Ada banget gitu. Cuman sih kalau gue menanggapinya balik lagi tadi, ketika kita itu senang sama apa yang kita jalanin, Iya. dan kita nggak melihat, dan kita tahu bahwa kita nggak bisa nyenengin semua orang. Iya, benar-benar. Ya kan? That's the point, right? Iya. Ya nggak apa-apa aja. Kritik itu gue tangkap sebagai, oke, gimana caranya nanti gue menyampaikan cerita. Mungkin kalau untuk orang-orang secara umum terdengar lebih menyenangkan. Karena kalau misalkan orang udah bilang, lu kayak cerita lu bohong gitu, ya udah mau gimana lagi gitu. Iya. Mau gue bilang, ya gue dapet cerita horor dari temen gue yang klinik, orang pintar, dapat bisikan dari makhluk halus, dia nggak akan percaya juga gitu loh. Walaupun itu yang benar terjadi. Jadi gue nggak bisa Kontrol, lu nggak bisa Iya, gue kontrol nggak bisa ini sampai orang lah. sampai ujung mana, nanti gue yang capek sendiri. Dibanding gue menghabiskan energi gue untuk itu, mending gue habisin energi gue buat ya udah belajar apa lagi nih. Iya, Gitu. Kalau gue sih gitu. Jil, dari lu mungkin sering kali udah dapat komentar-komentar Udah, kayak ya gitu. ada lah beberapa 1-2 tuh ada lah, tapi ya gue gimana ya, gue nanggepin haters tuh, kalau gue ngelihat haters tuh sebagai fans yang tertunda.
Oke. Gokil, quotes of the day. Haters, lu Fans dia, yang tertunda. Oke nih ada nih haters misalnya nih, dia mungkin ngejelekin, ngata-ngatain gitu, jempolnya pedes banget yang tadi lu bilang, jempol pedes, bla bla bla. Tapi dia tahu loh tentang gue. Iya, iya. Yes. Thank you banget udah ngurusin gue. Gue akan bilang gitu, thank you banget udah ngurusin. Kalian Iya baik sih. banget. Iya sih bener-bener. Baik Bahkan banget, mereka gue. lebih tahu dari Iya. fans lu. Iya mungkin Gimana aja ya? gitu kan. Bisa Karena jadi. mereka ngorek. Iya, Haters iya. itu kan mereka rata-rata mereka ngorek. Iya, Sebelum benar, tahu, benar. sebelum mereka tahu, sebelum mereka ngerasa oke, kayaknya bisa nih gue kasih hate comment. Tapi mereka cari tahu dulu kan. Iya. Dan mereka mau nggak mau jadi tahu tentang gue. Iya, benar, benar, Ya, benar. thank you so much. Udah ngasih tahu, udah nyari tahu tentang gue gitu. Iya, Dan iya. gue balik lagi yang tadi Bang Abi bilang, kita nggak bisa bikin orang lain seneng. Dan Iya. gue juga ngerti, maksudnya mungkin kalian punya preference sendiri di bayangan kalian. Iya. Cocoknya apa, ini sebagai apa. Oh mungkin menurut kalian gue nggak cocok. Mungkin ada juga yang bilang oh gue cocok gitu untuk menjadi sebuah peran atau apa gitu. Tapi ya balik lagi, yang pertama kita semua nggak bisa nyenengin orang yang Iya, tadi Bang Abi semua bilang. orang. Dan ketika kita nggak suka sama sesuatu, alangkah baiknya memang kita nggak usah keluar-keluar untuk kita bilang kalau kita nggak suka. Iya, iya benar. Karena benar. dan yang tadi kita semua berhak bahagia. Iya. Gua berhak nyari kebahagiaan gue sendiri. Abi berhak nyari kebahagiaan sendiri. Kak Mario juga. Semua orang Semuanya punya ya. preference sendiri Benar, gitu. benar, Jadi nggak usah lo komenin preference orang. Kita cukup silent. Kalaupun emang nggak suka ya wajar. Ya wajar. Tapi cukup keep di sendiri aja nggak sih? Kecuali kritik itu bertujuan untuk membangun. Yap, Bangun, ya. benar. Kalau kritiknya ujung-ujungnya lu cuman bikin ngedown, mendingan nggak usah kalau menurut gue. Iya, benar. Dan nanti pun yang haters itu pada akhirnya jadi fans kali lama kayak dia ngelihat ini orang semakin gue kritik semakin dia Iya, maju mungkin ya. aja Bisa gitu jadi kan. kayak Iya. gitu. Ya. dan ya gue nggak masalah sih. Benar. Dan kita menurut gue di umur kita sekarang juga entah mungkin nggak benar absolut ya, tapi kita bisa lah memilah mana yang emang haters, mana yang Iya. kritik gitu Iya, loh. betul. Betul. Kita Gitu. bisa itu bisa pinter-pinter ngerti dari kita sendiri Betul, aja iya. kayak oh ini ternyata kritik. Oke deh, bisa gua ambil yang ini, cuman Iya. kan nggak semuanya harus diambil. Saring lo saring. Yap, Iya. disaring. Dan gue ada yang terakhir mau gue bilang, tangan kita cuma dua. Yap. Iya. Kita nggak bisa nutup mulut ribuan orang Iya, yang hate kita, benar, tapi kita bisa tutup kuping kita Iya, Betul. benar. untuk nggak denger hate comment itu. Benar. Betul. That's it. Selanjutnya nih, pertanyaan netizen dari Raniran. Sebagai pendatang baru di dunia film, pernah ngerasain gak lu ditanyain berapa jumlah followers Instagram buat ikutan casting? Ini gua kali ya. Buat lu kali, Bi, iya. Kalau gua sebenarnya secara langsung sih nggak pernah. Oke. Kayak misalkan telkonya atau casting directornya gitu ya, atau casternya bilang followers lu berapa, itu nggak pernah. Tapi ketika gua casting, gue biasanya ngasih form atau misalkan manajer gue udah ngasih profile gua, pasti Instagram gue dilihat followers gue berapa. Oke. Dan mungkin dari situ juga ya asumsi ataupun presumption terbesarnya adalah ya dia pasti ngelihat dong profil Instagram gue berapa. Terus kayak gue pernah main film apa aja dan segala macam, karya gue apa aja. Dari situ juga pasti kelihatan followers gue berapa. Dan yang nggak bisa bohong sih, itu menjadi faktor entah utama atau enggak, tapi itu adalah salah satu faktor di mana gue kepilih atau enggak. Biasa sih kayak gitu. Pendorong, benar. Oh, dilihat juga ternyata itu faktornya Benar, juga benar. ya? Oke. Karena kan ya balik-balik ke bisnis juga ya. Iya, benar sih, Gue setuju benar. itu menyedihkan memang. Ironisnya itu menyedihkan sih buat Benar, gue. benar. Oke. Tapi kalau gue ya karena gue bukan pihak yang punya power, jadi ya udah. Iya. Just live with it aja kalau gue. Iya. Dan itu pun berproses ya. Semua orang kan punya prosesnya masing-masing mungkin kan. Jadi tolong buat para produser, tolong banget. Banyak banget ini pemain-pemain underrated yang memang followers Instagramnya nggak banyak. Tapi mereka punya kemampuan, Iya. ya punya skills, dan punya attitude yang bagus. Kemampuan yang luar biasa. Iya, benar. Tapi kadang suka ketutup. Terbatas sama administrasi Terbatas sama sebenarnya. karena- iya, Padahal karena- itu administrasi Iya doang. kayak Iya gitu. apa? Ini bagus nih mainnya, tapi Followersnya, dikit. iya. Gua jujur gue sedih sama hal-hal kayak gitu karena bener. kita nggak bisa ngambil pemain cuman berdasarkan followers, tapi Followers. ada Kemampuan dia, iya, castingnya layak nggak sebenarnya. nih anak Iya, buat bener. main gitu. Kelayakannya dilihat bukan dari followersnya dia layak masuk atau enggak, tapi memang dia bisa nggak untuk berakting, untuk memainkan peran ini dengan sejujur-jujurnya gitu loh. Bener. Oke, kita ke on demand lagi nih. Tolong ya produser tadi masukan dari Ajil Tito nih. Saatnya film ini mengambil lokasi syuting di tempat yang punya sejarah dalam perjuangan pahlawan Sumatera Barat. Terowongan bawah tanah juga
Oke, ini dari netizen nih. Ini kayaknya Oh. masukan deh, bukan ini deh, bukan. Oh, masukan. Iya, benar. Mengambil lokasi syuting di tempat punya sejarah dalam perjuangan pahlawan Sumatera Barat. Terowongan bawah tanah juga ditampilkan. Begitu juga perkampungan yang ada di sekitar Ngarai Sianok dan lokasi jalan lintas Tanjakan Sitinjau Leuwik. Oke. Bikin viral. Iya, tempat-tempat yang disebutin ini muncul nggak di On Demand Day? Enggak. Enggak ya? Mungkin ini Oke. lebih ke Mungkin saran ini kali ya ya. saran, iya saran. Oke. saran. Karena ini kayaknya si Jans Ginting ini Emang orang sono, orang Padang Betul, kali. terus kayak dia melihat kayaknya nih lokasi-lokasi ini bagus banget buat Buat diangkat. lebih diangkat diangkat. lagi. Benar-benar nih ke para produser dan writer. Iya, nih. kita Iya, tampung. bener-bener. Kita tampung dan akan kita sampaikan On juga. Demand Day 2 mungkin? Waduh. Lumayan juga tuh. Bisa Gimana? dibikin 2 gimana? Gimana? Aku sih mau aja. Iya. Selanjutnya ya. Sambungannya kali ya. Aduh, boleh sih. Udah mandi. Oke. Tadi kan pertama gue nyapa lu berdua pakai bahasa Padang ya. Yoi. Gimana tadi? Gue lupa. Baka banyo. Bahaka Banyo gitu kan. Oke. Sekarang kita ada games nih. Ada kata-kata yang harus lu berdua terjemahin ke bahasa Padang. Oke. Oke, sebut bahasa Padangnya dari kata ini. 1. Cie. Cepet banget jawabnya ini. Apa kabar? Baka Baka banyo. banyo. Baka banyo. Oke, yang tadi ya. Oke. Pergi. Pai. Kapai. Pai. Pai atau kapai? Pai. Pai atau kapai? Pai. 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 Kalau kapai Kapai. apa berarti? Gue sih biasanya kapai kama gitu kan. Ya, Lu bisa. pergi kemana Kapai gitu. kama berarti Kapai pergi kama. kemana Ya. gitu. Oke. Pai bisa. Kapai, Kapai bisa. bisa. Oke. Tidur. Lalo. Lalo tidur. Oke. Kapai kama lalo gitu. Iya. Bisa Ya, nggak? pergi kemana? Masuk. Pergi kemana? Tidur. Tidur. Gitu. Iya. Biasa. Balik, balik. Lalo. Balik. Balik lalo. Balik, Balik balik. tidur Ah, gitu. balik, tidur. Oke. Bisa. Oke. Kakak laki-laki. Udah. 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 Berarti di film lu manggil dia udah. Dahuda. Dauda. Dahuda. Kayak Madura ya. Dahuda. Udah. Dahuda ya. Dauda. Agak ya karena kan karakternya Huda, tapi Iya. ya dipanggilnya Da juga. Da. Jadi kayak ya Da sekalian Huda. Dauda gitu. Da, Oh, Huda tuh namanya kan. Nama karakternya Nama Huda. karakternya ya benar. Dahuda. Sorry. Yuk. Cantik banget. Rancak Bana. Ranca Bana tuh bagus banget apa cantik banget? Ranca tuh cantik. Oh, Ranca tuh cantik. Ranca tuh cantik. Ranca Bana. Ranca Ranca Bana. Bana. Kalau pakai elok bisa nggak? Enggak ya. Elo Bana bisa. Elo Bana. Bisa. Elo lebih Elo tuh bagus baik kali ya. sih maksudnya. Oh, kayak Elo lebih banget baik. gitu, bagus banget gitu. Oh, oke. Yang Kayaknya ya, kayaknya. Tepat- Cemiu ya, tepatnya cemiu ya, cemiu. Cemiu. Ciumi Ciumi Ivan Rong. bukan korek nih. Ciumi Ivan Rong. Oke. Ya ampun. Onde Onde Mande. Mande. Jangan lupa nonton tanggal 22 Juni. Udah tayang di bioskop. Sudah tayang di bioskop sejak 22 Juni. Gua mau bilang sejak. Juni. Nggak ada tulisannya. Nggak ada tanggalnya. Sejak 2022. Udah 22 Juni. Yes. Udah tayang sahabat kompas.com, silakan ditonton aksi adik kakak ini Huda dan Hadi dan warga sekitar Danau Sigiran dan Danau Maninjau Danau Desa Maninjau Sigiran. dan Desa Sigiran dan gimana jalan ceritanya sampai 2 miliar itu kemana larinya. Langsung aja ke bioskop ya. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan tadi nih, lu berdua bisa pilih ada 3 pertanyaan terbaik yang menurut lo. Yang terbaik, mereka akan dapat 2 tiket. 2 tiket nonton film On Demand Day. Kalau gue sih suka banget yang terakhir tuh, si saran itu tuh. Iya, gua Oh, suka yang saran. juga. Oke, Dari selamat Jans buat Ginting. Jans Ginting. Yap. Ya, oke. Hadiahnya diambil nanti. Ada 2 tiket ya. Jans Ginting dapat. Oke, terus coba ke bawah. Bawah. Mbakku. Gue suka ini sih kayaknya. Mana nih? Rani Irun ini. Oh, Sebagai jumlah pendatang followers. baru, Jumlah Boleh? followers. Oke, Yes, Rani Rani Irun. Irun. Yang Rani kedua, Irun. Rani Rani Irun. Irun, iya. Rani Irun, ya. Oke, selamat buat Rani Irun. Ya. Dapat 2 tiket ya untuk nonton film On Demand Day. Jangan lupa Itu aja. ada Ajel Dito. Ah, gua. Siapa Oh, tuh? nggak ada ya? Di hack enggak? Nggak ada. Kirain Enggak, beneran. gua maksudnya pengen dapat 2 tiket juga. Oh, Umroh. oh, satu lagi. Umroh lah. Tandar, ada banyak. Coba ke bawah, kalau paling bawah tadi apa? Yang masukan tadi ya? Oh, oke. Ya udah yang umroh aja. Umroh. Umroh, oke, selamat buat Umroh. Dapat 2 tiket nonton film On Demand Day. Jangan lupa hadiahnya nanti dipotong pajak. Satunya buat gue maksudnya. Oh, gitu. Ada 2. Suka ngambil kesempatan. Dapat 2
Enggak, kan gue yang ngebuka jalan nih. Lu bukan orang Minang kan? Lu bukan. Nah, Bukan. jadi kalau orang-orang yang stereotip orang Minang tuh pelit. Nah, salah kan? Ini Bang Mario orang mana? Ayo. Mana? Orang mana? Wah ini lebih stereotip lagi ya. Dua tiket dipotong pajak, tiket 1,5. Satu orang nonton sisa setengah badan gua. Nah terserah tuh mau pinggang ke bawah apa pinggang ke atas yang Enggak, nonton. setengah film kayak udah sampai tengah. Oh, udah Udah pulang. Enggak kan dua, satunya buat gue maksudnya, satunya buat mereka kayak gitu maksudnya. Pelit banget tuh orangnya. Oke, jangan lupa sahabatkompas.com saksikan film On Demand udah tayang di bioskop. Dan makasih banyak yang udah nanya, yang udah nonton. Ada Ajil di sini, ada Abi di sini. Jangan lupa nonton On Demand bersama gue Mario. Sampai jumpa di program Hype Talk berikutnya. See you. Dadah. Thank you. Thank you.